Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah kali ini saya ada eksperimen sedikit. Jadi saya karena ada permintaan dari salah satu subscriber Tukura untuk membuatkan aerator DC. Jadi kebutuhannya adalah untuk di area yang tidak ada listriknya. Jadi mau pakai solar panel atau aki 12 volt. Nah aerator yang beredar di pasaran banyak kan listrik ya. Seperti ini nih Amara yang Q6. Ini adalah listrik. Q6 ini memang ada yang modif jadi DC, tapi ini untuk modifnya itu agak rumit. Jadi harus membuat rangkaian-rangkaian khusus yang saya rasa user awam nggak bakalan bisa atau kesulitan lah untuk memodif aerator yang model ini. Jadi kemarin saya sebenarnya sudah mau eksperimen, tapi pas saya pelajari dari YouTube ternyata aerator ini adalah dimodifnya susah karena memang dia pakai langsung AC listrik, jadi membuat rangkaiannya agak rumit. Nah, saya akan sharing bagaimana membuat aerator DC tapi dengan mudah. Jadi semua user awam sebenarnya bisa membuatnya. Jadi dengan portable aerator yang pakai batu baterai. Batu baterai yang gede ini, yang ukuran gede ini berapa ya? A. Di sini sih AA ya, tapi nggak tahu ya serinya berapa. Yang gede itu yang buat senter kayak zaman dulu. Nah, karena ini kan sebenarnya pakai dua baterai ya, dua baterai 1,5 volt. Jadi, tapi dirangkainya secara paralel. Jadi bukan dia tegangannya 3 volt, tapi tetap 1,5 volt. Jadi 1,5 volt. Ini saya ada dua. Mau satu sebenarnya nggak ada masalah. Satu nggak ada masalah karena ini kita cobanya dalam rangkaian paralel juga, bukan seri. Jadi tetap 1,5 volt. Kita butuh suplai 1,5 volt. Nah, seperti ini boxnya. Amara QAA001. Ini pakai baterai 2 piece 1,5 volt, tegangan 1,5 volt. Seperti apa caranya ya, yaitu kan kita punya aki 12 volt ya. Aki ini 12 volt. Nah, supaya bisa jadi 1,5 volt maka kita perlu step down. Step down yang paling mudah adalah pakai potensio. Potensio, saya punya potensio mana ya tadi? Potensio. Nah, itu potensio seperti ini ya. Ini adalah pengatur kecepatan motor. Jadi di pertanian kita punya potensio seperti ini. Banyak dijual juga di masyarakat. Jadi, nah cara ngerakitnya potensio ada di video saya sebelumnya. Oke, nanti bisa dilihat ya cara masang potensio. Dan ini saya sudah pakaiin yang mode simpel yang udah ada boxnya. Jadi dari jack 12 volt di sini outputnya sudah variabel. Variabel itu kita bisa atur. Nah, ini saya pakai monitor tambahan. Ini cuma buat monitor aja dalam pengetesan supaya kita bisa lihat arusnya berapa ampere. Nanti kan kita bisa perkirakan dia pakai arus berapa ampere kalau untuk satu aerator ini. Aerator ini gunanya kalau buat hobi sih buat ikan ya, buat bikin gelembung. Tapi kalau di pertanian itu kayak membuat gelembung-gelembung, kayak membuat kompos atau apa something seperti itu. Jadi ini potensio sayangnya kalau kita on kan gini mulainya dari 3 volt. 3 volt ini lihat ya, 3 volt. Padahal ini butuhnya 1,5 volt. Maka saya tambahkan dioda sebanyak 4 biji. Ini sekaligus sebagai proteksi. Nah, setiap dioda ini, dioda menurunkan voltase 0,6 volt. Jadi kalau ada 4 ini dia voltage di sini sama di sini itu beda 2,4 volt. Maka bisa dilihat ya. Yang di awal itu 3 volt, 3,2, yang ini 1,2. Ini 1,2, belum kencang ya. Nah, ini rangkaiannya seperti itu. Jadi ini adalah yang dari volt regulator langsung. Ini setelah kita turunkan pakai dioda, jadi tegangannya segitu. Cukup ya untuk ini kan kerjanya 1,5 volt. Kita bisa atur di 1,5 volt. Nah, 1,6. Dia kecepatannya, nah gelombangnya seperti itu. Bagus banget gelembungnya. Seperti itu. Nah, kita lihat arusnya 0,98. Ini adalah untuk dua aerator. Jadi satu aerator itu tidak lebih dari setengah ampere. Nah, kita turunkan lagi ya. Nah, cara nyambungnya ini sebenarnya kan ini kan baterai ya. Ini kan ada tulisannya ya, negatif, positif. Ya ini tinggal kita kasih kabel aja nih ke negatif dan positifnya. Ini sama sih, ini ada negatif dan positifnya. Seperti itu aja langsung dari outputnya ini, karena ini fungsinya saya hanya sebagai monitor aja. Ini saya tap dari negatif positif dan ke negatif, positif ke negatif. Ini hanya sebelum saya kasih dioda, jadi butuh hanya dioda ini sama potensio ini. Kalau nggak perlu voltmeter, kalau perlu voltmeter ya silahkan, nanti bisa dirakit, bisa dilihat dari video saya sebelumnya.
Seperti itu cara ngerakitnya. Jadi ini simpel banget. Kita turunkan tegangannya dan kita bisa atur dengan sini nih. Mau berapa volt sih? Nah, kita bisa lihat atau lagi ya. Ini kita 1,4 atau gitu. Dia bisa kita mau kasih 2 volt agak kencengnya dikit. Tuh, jadi kencang banget ini ya. Kelihatan ya, kencang banget ini, kencang banget ini. Ini gelembung-gelembungnya ada 2. Kencang banget. Nah, kalau kita mau awet, nggak perlu banyak-banyak, kita turunkan aja, jangan gede-gede. Standar aja. Bisa turunkan. Ini kemarin sempat saya coba di 12 volt juga. Nggak rusak dia. Nah, harusnya kita bisa lihat ya, kalau kita naikkan dia ke 2 volt, harusnya naik jadi 1 ampere. Itu untuk 2 aerator. Jadi 1 aerator bisa setengah ampere. Kalau lah setengah ampere, oke, 1,5 ampere. Kalau setengah ampere berarti kalau akinya misalnya 5 Ah, dia mampu 10 jam. Nah, sekitarnya segitu. Karena kan 5 ampere hour, jadi 5 ampere 1 jam. Kalau misalnya setengah ampere, maka dia 10 jam. Hitungan kasarnya seperti itu. Realnya ya tergantung kualitas dari akinya sendiri, dari seperti itu. Kalau 2 ya berarti kalau 5 Ah berarti 5 jam. Kalau pakainya 2 aerator seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sangat simpel ya. Pakai dioda. Dioda ini opsional sih sebenarnya. Kalau mau nggak diturunin pun, ya bisa. Cuma agak kekencangan langsung naik di 3 volt. Kasihan juga ininya kan. 3 volt. Karena ini voltage-nya kerjanya 1,5 volt. Nanti takutnya gampang rusak. Jadi diodanya bisa pakai yang, kalau satu bisa pakai yang 1 ampere. Ini kebetulan saya pas punya yang 10 ampere karena saya buat dipakai untuk di pompa box ini pakai 10 ampere. Pakai yang 1 ampere itu kecil-kecil, tinggal dirangkai secara seri aja ini kan ngadep ke sana nih. Kalau yang ada garis-garisnya seperti ini garisnya arah negatif. Jadi dari sini negatif positif. Jadi kalau dioda ini memproteksi supaya kalau terbalik juga arusnya nggak bisa ngalir, nggak bisa rusak. Nah, seperti itu. Ini kalau mau diturunkan lebih lagi ya bisa 5. Ini tinggal di rangkai seri aja. Kalau misalnya nggak punya solder ya bisa dibelit-belit isolasi. Seperti itu aja. Banyak pasarannya. Jadi kalau 1 ampere misalnya pakai IN4002 seperti itu, atau 2 ampere juga lebih bagus. 10 ampere nggak apa-apa, nggak mahal lah tidaknya. Oke. Sudah jelas belum ya kira-kira seperti ini? Sudah cukup. Gimana kameramen? Ini jelas nih? Sudah jelas ya. Jadi ini sebenarnya bisa dibeli. Ini banyak juga yang jual di online. Harganya nggak mahal kalau yang model gini ini. Jadi bisa pakai aki, bisa pakai baterai. Karena kalau misalnya nanti ternyata akinya rusak, adanya baterai kecil, ya mas pasang aja masih bisa. Jadi nggak ngaruh. Jadi cuma disambung kabel gini aja. Diikat-ikat di positif dan negatif. Ini ada tandanya positif dan agak negatif. Nah, sebenarnya butuh 1,5 volt aja. Nah, itu aja. Oh ya, ini request sebenarnya dari salah satu request tadi udah saya jelasin. Terima kasih banyak udah menyimak video singkat dari Tutukura TV. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi dan ide-ide. Jangan lupa like dan komen video ini. Kalau ada pertanyaan, komen. Kalau yang belum subscribe, mohon di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video Tutukura TV berikutnya.